Tema kita saat ini adalah respon dan cara orang Majus menyambut kelahiran Yesus. Respon dan cara orang Majus menyambut kelahiran Yesus. Ini akan jadi pegangan bagi kita setiap tahun. Mungkin ada orang-orang di luar sana melihat live kita beda dari gereja yang lain. Kok nggak ada pohon Natal ya? Mungkin mereka berpikir seperti itu ya. Nggak ada hiasan-hiasan ya. Jadi seperti yang selalu saya ajarkan, kita harus melatih diri kita hidup benar-benar sesuai dengan konteks Alkitab, konsep firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Jangan sampai ada yang melenceng karena dikemiri oleh hukum-hukum dunia yang sepertinya baik lalu dimasukkan ke dalam gereja. Tidak semua hal baik yang dari dunia ini baik bagi Tuhan. Amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Matius 2 ayat 7 sampai dengan 11. Matius 2 ayat 7 sampai dengan 11. Matius 2 ayat 7 sampai dengan 11. Mari kita baca bersama-sama biar kita diberkati firman Tuhan. 1, 2, 3. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Haleluya. Ya, kita belajar malam hari ini bagaimana orang-orang Majus merespon. Ya, orang Majus merespon dan menyambut kelahiran Yesus Kristus. Pada firman Tuhan yang sudah kita baca, tidak ada dijelaskan sama sekali bahwa di dalam Alkitab tidak ada dijelaskan sama sekali, jangankan orang Majus, keluarga Yesus sendiri secara lahiriah tidak ada mereka mempersiapkan seperti yang dilakukan orang dunia sekarang untuk menyambut kelahiran Yesus. Sama sekali tidak ada dijelaskan dalam Alkitab. Haleluya. Ini yang mau kita pelajari malam hari ini. Nah, ada beberapa poin yang harus saya sampaikan. Ada 3 poin respon dan cara orang Majus menyambut kelahiran Yesus dari kitab bacaan yang sudah kita baca. Yang pertama adalah apa yang saudara temukan yang pertama? Coba, tadi sudah kita baca, perhatikan firman Tuhan. Saya akan tetap melatih saudara untuk bisa merespon Alkitab. Ya, jangan hanya bisa dibaca, katanya kan, selesai. Makanya pas baca tadi, sambil dibaca, sambil disimak, ya, diperhatikan bacaan itu. Ya, yang pertama apa yang saudara temukan dari bacaan tadi? Kemudian Herodes memanggil orang Majus. Dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus. Ya, kurang tepat responnya tadi, respon orang Majus tadi begitu melihat bayi itu, begitu melihat Yesus sudah lahir. Loh, yang pertama sangat bersuka cita. Di mana tadi itu tertulis itu? Ya 10 ya. Ketika mereka melihat bintang itu sangat
bersukacita, ya, sangat bersukacita. Ya. Memang orang-orang Kristen setiap menyambut bulan Desember memang sangat bersukacita, sangat senang. Tapi yang jadi masalahnya, perbedaannya sukacita yang dialami orang Kristen dengan orang Majus dalam menyambut Yesus berbeda. Ya. Sukacita yang kita kerjakan orang Kristen selama ini setiap menyambut bulan Desember, ya, menyambut hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, sukacitanya sukacita duniawi. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Kristen sekarang, sukacita duniawi. Ya. Makanya praktek sukacitanya enggak benar. Sukacita, tapi sukacita duniawi. Makanya prakteknya duniawi, bikin pesta pora, bikin acara-acara supaya sepertinya sudah rohani, ya dipoleslah dengan ibadah singkat. Ya, itu pun ibadah itu disisipi dengan hal-hal yang duniawi, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang sama sekali menyimpang daripada hukum Tuhan. Makanya juga gak heran kalau di bulan Desember itu artis-artis itu laris manis, khususnya artis-artis orang kita matang. Jadi nanti ada acara-acara misalnya Natal Pumuang si Marmata, contoh si Jakarta Barat contohnya, nanti diundang artis. Ya, jadi dalam setiap acara itu nanti diseri-serikan mereka menyanyi lagu-lagu trio. Ya, mereka sangat bersukacita, bahkan dimasukkan lagi gondang-gondang, tortor-tortor dan sebagainya, tarian-tarian duniawi, musik-musik duniawi. Mereka bersukacita, tapi sukacita yang salah. Beda dengan orang Majus. Ya. Mereka bersukacita, tapi sukacita mereka sama sekali tidak ada melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang duniawi. Haleluya saudara. Ini harus kita pahami. Saya mau saudara setiap tahun itu kita bersukacitanya berbeda. Bukan karena ada gaba-gaba, ada lampu-lampu dan sebagainya, baju-baju baru, sepatu baru. Jangan fokus di situ. Tidak salah beli baju baru, tapi jangan jadi itu sukacita kita. Amin saudaraku. Amin. Ya. Tidak salah berbeda-beda, tapi jangan karena nggak bisa berbeda-beda, bukan orang sana bisa berbeda-beda, hilang sukacita kita. Karena bicara Natal bukan bicara berbeda-beda, bukan bicara jalan, bukan bicara daging, bukan bicara penyalaan lilin. Orang Majus gak ada penyalaan lilin. Itu ciptaan manusia. Gak usah saya jelaskan dari sini, nanti khotbah teologi terlalu panjang. Saya gak perlu itu. Haleluya. Pulang nanti menista. Ya. Nanti kalau saya jelaskan saudara repot itu. Yang jelas secara perlahan itu akan kita kikis dari gereja ini. Ya. Mari kita responi Natal itu, kelahiran Yesus itu seperti orang Majus. Bersukacita, tapi bersukacita yang benar. Haleluya. Bagaimana itu sukacita yang benar? Coba mari kita lihat 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14. Ayo satu orang yang kencang. 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Iya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Iya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Iya.
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Iya. Berbahagialah, Iya. berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Amin. Harusnya sukacita kita itu sukacita yang lahir daripada roh. Ketika roh itu ada bersama-sama dengan kita pribadi lepas pribadi, itulah sukacita yang besar. Meskipun kita dalam penderitaan, hidup serba berkekurangan, banyak masalah, banyak pergumulan, itu tadi maksudnya api di situ. Api di situ bukan bicara api neraka. Api siksaan yang dimaksud di situ dari apa? Yang datang padaku sebagai ujian. Allah adalah ujian-ujian hidup, pergumulan hidup, seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Walaupun hidup kita serba berkekurangan, tapi orang lain bisa melihat hidup kita luar biasa. Walaupun saudara dan saya yang ada di tempat ini, mungkin gereja lain parkirannya penuh dengan mobil mewah, mereka bersukacita karena mereka kaya, bersukacita mereka karena baju mereka berhilung-hilung, si baju juga berhilung-hilung, bajunya mahal-mahal, tapi kita bersukacita walaupun serba berkekurangan, tapi ada roh Allah bersama-sama dengan kita. Pribadi lepas pribadi, itulah sukacita yang benar. Saya percaya orang Majus mengalami itu karena orang Majus dikuasai oleh roh Allah. Makanya sukacita mereka beda. Amin. Harus beda sukacita kita. Haleluya. Jangan lagi sukacita kita kemegahan hal-hal lahirnya. Amin, saudaraku. Amin. Saya bisa rasakan ketika roh Tuhan itu tidak lagi bersepakat dengan saya, bisa Bapak ya. Dan saat itu yang paling menyedihkan. Ya, kadang saya bisa berdiam diri walaupun handphone di tangan saya, tapi saya sedang berdiam diri sebenarnya. Karena kalau saya nggak ada kegiatan secara lahiriah, saya casing dengan itu, yang di rumah nanti bisa kaget, ngapain Bapak itu kayak orang stres. Ya. Padahal jiwa dan roh saya sebenarnya tidak ke HP ini kadang-kadang. Tapi saya sedang menghubungkan diri dengan Tuhan. Tuhan, kok berapa hari ini rohmu terasa jauh? Kok rohmu ya beberapa hari ini terasa enggak bersama-sama dengan saya? Ya. Dan itu bisa membuat kadang-kadang seperti blank, hilang rasa sukacita, kurang rasa semangat. Jadi kalau saudara kan beda, sukacita saudara bisa hilang, semangat saudara bisa hilang hanya karena uang hilang. Iya kan? Karena hal-hal lahiriah hilang, maka hilanglah sukacita. Kalau ada hal-hal lahiriah lengkap, penuhlah sukacita. Iya kan? Walaupun roh Allah tidak ada. Haleluya. Angkat tangannya. Tapi kita harus berubah terus. Pokoknya saya selalu bilang kepada saudara, Power of God Ministry ini akan menjadi Kristen yang beda, punya perbedaan dari yang lain. Gereja yang harus beda, ya, dan perbedaan itu orang bisa melihat. Amin, saudara. Tadi sebelum saya mandi, siap-siap, ya, ada yang telepon saya dari Papua, ya, seorang aparat yang sering menonton, melihat Facebook. Dia kaget, ya, di tengah-tengah dia lagi bertugas, masih sempat-sempatnya dia mengagumi pelayanan Power of God. Saya kaget, saya ini dari mana dia jelaskan. Saya lagi tugas Pak, saya nggak bisa pulang kampung merayakan Natal bersama istri, tapi saya sangat sukacita. Oh iya, kok sukacita Pak? Iya, saya terasa mengalami Natal itu bersama dengan pelayanan Bapak. Kok begitu? Iya, saya lihat Facebook Bapak. Jadi dia lagi
lagi tugas, dia lihat HP-nya, dia serasa walaupun dia di sana, dia serasa ada bersama-sama dengan kita. Dia merasakan sukacita yang luar biasa. Maka dari saya doakan, kawan pulang tugas bulan 1 Pak. Ya, makanya saya bilang, kadang-kadang saya nggak tahu harus ngomong apa sama Tuhan. Dari dulu pelayan kita ini begitu kecil sebenarnya di mata orang, khususnya orang-orang Pakal Medan sekitarnya melihat si Robi pelayanannya, jemaatnya hanya 10 orang. Tapi mereka nggak tahu ada orang-orang yang kagum melihat pelayanan ini dari luar. Amin. Habis saya doakan Bapak Ibu, saya bilang, Tuhan memang luar biasa kan? Luar biasa ya Tuhan itu melihat pelayanannya. Makanya saya bilang selalu sama saudara, saya percaya kok Power of God Ministry tinggal nunggu waktu kok pasti besar. Amin. Saya sangat yakin. Saya percaya. Amin. Kita percaya. Itu tanda-tanda dari Tuhan. Kalau Tuhan bukan pekerjaan Tuhan, coba pekerjaan siapa? Hah? Kita gak kenal mereka. Padahal postingan saya hanya simpel-simpel saja, bahkan kasar-kasar. Tapi ada orang-orang yang dicamar Roh Kudus. Ya. Dia bilang, pokoknya pelayanan Bapak beda ya. Beda sekali dari yang lain. Ya. Padahal saya merasa masih banyak yang kurang. Masih banyak yang harus dibenahi. Makanya fokus saya setiap tahun itu adalah pembenahan, terus pembenahan apa yang kurang. Makanya setiap tahun kita pasti ada yang gugur. Kan setiap tahun kan ada yang tereliminasi. Ya, tahun ini juga akan ada juga yang tereliminasi, tapi itu nggak akan mempengaruhi kita. Kita akan terus maju, menunjukkan kepada orang-orang bahwa memang benar kita beda. Haleluya. Kecil tapi besar. Amin. Bukan besar tapi kecil. Kecil tapi besar. Dampaknya maksudnya. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi mari kita belajar, bukan hanya menyambut Natal ini kita mengalami sukacita seperti orang Majus. Dalam keseharian pun kita sukacita kita harus beda. Harus sampai ada orang yang berkata tetangga, kok beda kalian yang beda, sukacita kalian beda saya lihat. Walaupun hidup kalian berkekurangan, tapi seperti tak berkekurangan. Itu. Amin. Kayak orang lain nampak kalau lagi ada uangnya, nampak kalau lagi nggak ada uangnya. Jangan gitu. Amin saudara. Amin. Usah pikir, tuh nggak terus begini. Pada riti-riti yuk kan, selalu yang seperti itu. Murah-murah namanya mati, burung BHP, burung KPI, makan apa kita? Burung BHP makan apa ya? Makan apa lagi kau bilang? Makan apa lagi kau bilang? Tahu nggak ada uang? Kan makan kita katanya. Kalau aku bilang gitu, udah nggak usah kita makan. Langsung bilang hati jangan makan. Padahal tetap makan. Haleluya. Jadi harus beda sukacitanya, harus sukacita yang dari roh. Iya, dari roh Allah. Sungai sukacitaku melimpah dalammu. Oh yes, 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 yes. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara temukan dari kita bacaan kita? Tadi sangat bersukacita. Yang kedua, bagaimana orang Majus itu respon mereka dalam menyambut Natal, menyambut kelahiran kedatangan Yesus Kristus. Respon dan cara mereka bagaimana? Yang kedua, yang pertama tadi sangat bersukacita. Yang kedua, ayo siapa yang menemukan? Lo ya, tapi ada lebih kurang lengkap lagi. Kurang lengkap lagi. Benar itu, tapi kurang pas lagi. Merendahkan diri lalu menyembah. Makanya ada kata sujud. Sujud
adalah tindakan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Makanya kalau saudara malas sujud, saudara dari dulu sampai sekarang tetap menyembah berdiri, nggak mau sujud, malah lagi kotoran rokok, kotoran salmon, haji ada dugul hot, itu sombong. Iya benar, makanya saya jadi sujud. Karena sujud itu adalah tindakan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita yang direndahkan, Tuhan yang ditinggikan. Amen. Makanya tokoh-tokoh dalam Alkitab pun ada Musa kalau kita baca, Abraham, apalagi Elia. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sering sujud di hadapan Tuhan, merendahkan diri, sujud, mengangkat tangan, ya. Bahkan menaruh jidatnya ini sampai ke tanah. Kita harus sampai ke level itu. Jadi nggak begini terus Tuhan tahu hati kita loh. Oh, si kawan ini nggak mau sujud, takut kotor bajunya. Oh, si kawan ini takut kotor bajunya. Oh, si kawan ini takut bengkok ujung sepatunya. Karena kalau harus sujud kan bengkok kan, nanti rusak ujung sepatu itu, robek kulitnya. Karena harga sepatu terlalu mahal. Sujudlah, gak apa-apa kotor dari merendahkan diri di hadapan Tuhan harus terbiasa. Amen. Rendahkan dirimu. Alkitab sudah jelas-jelas berkata bahwa siapa yang merendahkan diri itu banyak Tuhan tinggikan. Kalau saudara gak sering-sering merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan ditinggikan Tuhan, tapi saudara akan dijatuhkan Tuhan. Bahkan kita bisa dihancurkan oleh Tuhan. Haleluya. Belajarlah sujud, ya, bukan hanya pada saat penyembahan ibadah di rumah pun. Saudara harus melatih diri saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan menyembah. Amin saudaraku. Ya, lakukan itu di rumah, pagi-pagi, siang, pokoknya kapan saja saudara didorong oleh Roh Kudus, lakukan Bapak ya. Sujudlah. Itulah yang dilakukan orang Majus. Harusnya kekristenan sekarang dalam menyambut Natal itu memperbanyak diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyembah, bukan melakukan acara-acara fashion show dan sebagainya, bikin drama-drama, tontonan-tontonan yang wow. Yang ditonjolkan apa? Kesombongan. Kayak aku hari ini aku orang kaya. Lihat Natal ini mobilku baru. Lihat hari Natal ini sepeda motorku baru. Lihat hari Natal ini HP-ku baru. Lihat hari Natal ini bajuku baru. Lihat. Haleluya. Kesombongan. Saya paling gak suka lihat orang banyak sering kalau Desember itu mama-mama curhat atau gadis-gadis, perempuan paling sering. Kalau laki-laki jarang gitu. Perempuan ini yang keren. Sini kali hatiku di bulan Desember tahun ini. Kalau tahun yang lalu Tuhan Kau berkati aku, bisa aku baju baru, bisa membelikan baju baru sama bapak-bapakku. Tahun ini Tuhan sedih hatiku. Emang bicara Natal itu bicara pembelian, bicara beli baju baru tidak. Kenapa kita Natal itu masih menangisi diri kita, menangisi kebutuhan kita yang tidak tercapai? Natal itu adalah momen di mana kita menyenangkan hati Tuhan sepenuhnya. Lewat apa? Lewat merendahkan diri lalu menyembah Dia. Karena Dia sudah melakukan yang terbaik bagi kita, yaitu menebus kita dari dosa. Dan sebelum kita ditebus daripada dosa, sebelum sampai kepada kesalib, Dia memberikan teladan-teladan hidup dulu, ya. Cara hidup, contoh hidup yang benar. Makanya harusnya di momen Natal ini fokus kita kepada hati Dia, memuliakan Dia, meninggikan Dia. Makanya kita usahakan kalau setiap perayaan Natal kita, khusus juga Pak Roh, kan tidak perlu banyak acara-acara.
yang harus lebih banyak penyembahan dengan firman. Ya. Saya mau melatih saudara tahun demi tahun semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita ditinggikan. Amin saudara. Ya. Saudara bilang ini sudah banyak nubuatan-nubuatan bagaimana tahun depan. Bahkan bahwa tahun depan akan lebih dahsyat lagi kengerian-kengerian. Karena cawan murka Tuhan itu sudah semakin dicurahkan, kemarahannya itu sudah semakin kelihatan. Jadi kalau kita semakin merendahkan diri kepada Dia, menyembah Dia, maka kita akan nanti diluputkan dari semuanya itu. Amin. Jangan lagi kita angkuh dan sombong di hadapan Tuhan. Amin ya. Kita salah beli baju baru, tapi jangan sampai motivasi kita itu beli baju baru itu hanya karena supaya kita senang menyambut Natal. Tidak. Gak bisa beli baju baru, gak bisa membeli apa-apa. Tetaplah kita merendahkan diri, meninggikan Dia, sujud, ya, sembah Dia, bersyukur atas apa yang sudah Dia lakukan 2000 tahun yang lalu, bersyukur dengan apa yang Dia kerjakan. Ya. Penebusan yang luar biasa. Dia menderita, Dia mengalami kesakitan. Masa kita nggak mau mengalami kesakitan? Haleluya. Hanya Dia minta merendahkan diri, itu aja, menyembah. Nyanyikan nyanyian-nyanyian yang menyenangkan Dia. Jadi yang kedua apa? Merendahkan diri, selalu menyembah. Coba kalau kita lagi menyembah, tiba-tiba spontan dengan dorongan roh kita sujud. Wah, saya percaya kemuliaan Tuhan yang dari surga itu akan turun. Amin. Karena Dia lihat kita merendahkan diri. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga respon orang Majus apa? Apa tadi Pak? Dengan senang hati mempersembahkan persembahan untuk kepadanya. Oh, ya berapa tadi? 11. Ayat 11. Dikatakan di situ, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Jadi yang ketiga adalah mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, untuk Yesus. Jadi bukan mempersembahkan yang terbaik untuk diri kita, karena untuk diri kita sudah Dia persembahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu, ngerti kan? Jadi sekarang giliran kita, ya, giliran kita pada saat setiap tahun menyambut Natal, ya, sebagai peringatan bahwa Dia sudah mempersembahkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Apa itu? Nyawanya, darahnya yang kudus. Dan sebagai gantinya kita memperingatinya, balasan kita lah berkorban. Ya, jangan terus-terus korban itu kepada kita, menyenangkan kita. Coba kalau agama lain, mereka 1 tahun itu mereka bekerja, ya kan? Tapi mereka sisihkan itu untuk nanti hari besar agamanya, dan mereka gak segan-segan itu menghabiskan uang sampai jutaan. Kakak kan? Gak usah kita agamanya,
pokoknya di luar agama Kristen. Nah, beda dengan orang kita, sangat jauh beda. Kalaupun ada disimpan untuk hari Natal nanti untuk pribadi. Coba kalau hari besarnya orang Hindu Buddha, lihat kelenteng penuh dengan korban persembahan. Iya kan? Penuh. Ya. Makanya saudara kalau lewat dari depan rumah-rumah persembahan agama lain itu hari-hari besar, saudara perhatikan. Kalau kita kan enggak untuk diri kita. Ya. Kenapa? Karena memang kita ini mau menyerahkan pikiran kita, hati kita dipermainkan iblis. Ya, roh-roh iri hati demikian itu tadi. Ya. Itu yang menguasai kita, Bapak Ibu. Orang Kristen itu, umat Kristen itu suka dengki dengan gerejanya, dengki dengan tokoh rohaninya. Ya. Haleluya. Dengki. Dengkinya di mana? Nanti enak kali pendeta. Sama pendeta yang itu kaya. Nah, kalau agama lain mereka nggak ada pemikiran seperti itu. Pikiran mereka ini saya persembahkan karena memang nggak mungkin Tuhan yang ngambil. Siapa yang mengambil? Hambanya yang dipercayakan mengurus rumah itu. Kita pun sebenarnya Alkitab sudah menjelaskan. Ya, nggak usah lagi kita buka-buka semua bahwa setiap persembahan korban umat Tuhan itu yang ngolah adalah imam sesuai dengan kitabnya sekian. Ya. Terserah mau diolahin kemana. Ya kalau ada yang mengolahnya dengan kehedonisme, apa materialistis, ya kita jangan gara-gara itu menjadi alasan kita. Ya. Amin. Iya. Iya. Kalau kita melihat agama-agama lain itu tokoh-tokohnya itu mau kaya pun mereka mau apa? Ya umatnya nggak ambil pusing. Karena mereka berpikiran positif itu sudah menjadi bagian dia. Bagian kita kan sudah kita terima. Apa itu? Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati usaha kita. Ya, yang kita korbankan itu ya udah harus korban lepas. Ya. Amin saudara. Haleluya. Ya. Coba tadi orang Majus tadi tanggung-tanggung nggak korban persembahannya? Enggak tanggung-tanggung. Apa tadi? Harta benda membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada itu emas, kemenyan dan mur. Emas itu kemenyan pada zaman dulu itu mahal, sampai sekarang aja kemenyan mahal. Minyak mur ini adalah zaman dulu adalah salah satu minyak termahal. Ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli minyak mur. Jadi kalau kita total yang mereka persembahkan hanya menyambut Yesus yang lahir, mungkin kalau zaman sekarang itu sudah hitungan jutaan. Haleluya. Itu yang mereka lakukan, mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita pun harus lakukan itu karena Tuhan sudah lebih dulu mempersembahkan yang terbaik bagi kita. Jadi bukan persembahan untuk kita lagi. Ya. Jadi selayaknya kita mempersembahkan korban yang terbaik untuk Tuhan. Tapi ada tapinya. Ya, harus dengan sikap hati yang benar. Ya, kita belajar dari persembahan Habil dan Kain. Persembahan Habil dan Kain adalah contoh dalam memberi persembahan. Dalam Kejadian 4 ayat 2 sampai dengan 7, ayo. Kejadian 4 ayat 2 sampai dengan 7. Selanjutnya dilanjutkannya lah Habil. Habil Kain dan Habil menjadi gembala kambing domba. Iya. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya
maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip dan di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Nah, mereka berdua sama-sama memberikan persembahan. Kita semua yang ada di tempat ini sama-sama memberikan persembahan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah persembahanmu yang berkenan? Atau persembahan yang di sampingmu? Padahal sama-sama memberikan persembahan. Ini harus jadi pelajaran. Nah, ada kata tadi situ diindahkan, artinya diterima baik, direspon dengan baik oleh Tuhan. Ya. Jadi ada persembahan yang tidak direspon dengan baik, tidak diterima dengan baik oleh Tuhan. Persembahan siapa itu? Habel ya. Persembahan yang diindahkan Tuhan, persembahan yang tidak diindahkan Tuhan, Kain. Nah, kenapa persembahan Kain tidak disukai Tuhan, tidak disenangi Tuhan, atau tidak diindahkan oleh Tuhan? Sikap hati yang tidak benar. Dari mana kita tahu sikap hati yang tidak benar? Yaitu Kain memberikan persembahannya seadanya. Lihat aja tempatnya. Lihat, perhatikan. Apa katanya di situ? Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Habel juga bersembah korban dari lemak sulungnya, banyak itu lemak. Tunggu dulu. Ayat 5-nya ya, coba. Tetapi Kain bukan ada di ayat mana, tunggu sebentar. Jadi saya agak lari nih. Sikap hati. Dengan mana tadi? Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu? Di ayat mana? Ambil lamanya, maka Kain mempersembahkan. Ayat 3 ya. Ayat 3. Iya, ayat 3-nya, ayat 3. Nah, ini yang menyebabkan dari sinilah diambil kesimpulan bagaimana sikap hati Kain dalam memberi persembahan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ada kata sebagian. Inilah sikap hati. Sebagian itu kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia itu bisa artinya seadanya, artinya tidak sepenuh hati. Ya, dia masih mikir, aduh, kalau aku kasih segini kebanyakan, atau kalau aku kasih semua ini bukan susahnya. Itulah sikap hati. Tapi Habel dia tak punya sikap hati seperti itu. Perhatikan ayat 4. Sikap hatinya itu yang benarnya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemak. Coba lemak-lemaknya. Bahkan kambing domba sulung itu bicara yang terbaik loh. Setelah dia
hatinya itu Tuhan melihat, aku harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia olah dengan benar, dengan baik, dengan luar biasa. Beda dengan sikap hati si Kain, pokoknya sudah saya kasih, pokoknya saya sudah memberi, udah syukur kalau aku kasih, kan gitu kan? Itu nggak mungkin. Itu yang membuat ya. Makanya hati-hati ketika kita memberikan korban persembahan, benar-benarlah sikap hati kita itu benar-benar untuk mempermuliakan Tuhan. Benar-benar hati kita itu tidak ada ditemukan hal yang negatif, supaya korban persembahan kita itu jangan menjadi korban persembahan yang dibenci oleh Tuhan. Iya, jangan seperti yang dikatakan dalam Yesaya dan kitab Amos, aku membenci korban, aku tidak suka melihat korban. Kita sudah pernah belajar itu kan ya, kita mau korban persembahan ketika kita memberi, Tuhan senang ya. Haleluya. Hati, masalah hati Bapak Ibu. Makanya ada lagunya kan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanya bagimu, hanya untukmu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Amin. Kalau korban kita sudah menjadi korban persembahan yang diindahkan Tuhan, yang disambut Tuhan dengan baik, maka percayalah pasti Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Lewat apa? Lewat usaha pekerjaan kita. Amin saudara. Ketika memberikan korban persembahan itu benar-benar dalam hati saudara itu terpantrai, oh ini milik Tuhan, ini hanya Tuhan. Jangan ganti posisi Tuhan di hatimu menjadi posisi si Rolita. Itu yang akan membuat kita menjadi beda. Itulah yang membuat orang-orang Kristen sehingga tidak lagi memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena begitu dia memberi korban, tiba-tiba yang muncul di hatinya, untuk pendeta tahun ini ngapain? Harusnya di hatinya itu bukan pendetanya, Tuhan. Haleluya. Saya kalau berkorban di luar, saya dalam hati saya bukan untuk dia. Memang saya beri untuk dia, melalui dia, tapi untuk Tuhan. Maka ketika Tuhan bilang beri dulu itu, kasih. Amin. Dan berapa nominal yang Tuhan taruh? Karena Tuhan tahu loh, kekuatan kemampuan finansial kita itu nggak usah kita curhat dan cerita. Tuhan sudah tahu kemampuan kita, lebih tahu dia. Haleluya. Tuhan tahu masing-masing kita pribadi berapa uang di kantong kita, dia tahu. Tapi kadang-kadang kalau saudara nggak peka, kadang-kadang Tuhan itu menentang kita, kadang-kadang memberi lebih dari apa yang dia lihat di dalam diri kita. Kenapa? Dia mau melihat respon hati kita. Haleluya. Saya masih ingat, kalau saya nggak lupa tahun 2013-an ya, waktu itu kan saya yang sendiri di Pakam, Bu Gembala sama anak-anak masih di kampung di Tumbang. Jadi saya ibadah, saya masih ingat saya ibadah di GBI. Saya masih ingat ada satu lembar uang 100 di kantong saya, di luar daripada persembahan yang sudah saya sediakan. Tapi tiba-tiba seperti ada suara. Begitu masuk sesi persembahan, kantong persembahan jalan dari depan, tiba-tiba ada suara. Uang persembahan itu saya pegang, tiba-tiba suara berkata, bukan itu, berikan yang itu. Saya bingung, besok ongkos untuk minyak saya untuk kerja ke kantong, isi bensin dan sebagainya. Tapi sebelum sampai kantong persembahan itu, suara itu terus berkata,
bukan yang di tanganmu tapi yang di kantong. Saya tukar lagi Bapak Ibu sekasih. Pulang saya gelisah, secara daging gelisah, karena gak ada lagi. Ya, tapi saudara tahu, sejak dari situ setiap bulan saya mencapai target. Ya, setiap bulan. Maka saya bilang dulu, kenapa orang-orang mengenal saya dulu di dunia perlesian? Ya, karena selalu setiap bulan itu saya peringkat dalam menyelesaikan pekerjaan. Setiap bulan saya dapat bonus. Ya, saya pun bingung. Padahal itu daerah-daerah saya itu daerah-daerah rawan yang sudah tunggakannya 1 tahun sampai 1,5 tahun, ada sampai 3 tahun khusus diberikan. Ini kamu kerjakan. Saya bilang, kenapa ini harus sama saya, Pak? Karena saya percaya kau bisa lakukan. Benar Bapak Ibu. Tahun 2014 saya berhasil menyelamatkan perusahaan ratusan juta yang diselewengkan di lapangan. Saya bingung, padahal saya hanya kerja aja. Yang udah nunggak sampai bertahun tiba-tiba nunduk. Saya kata, kok beda yang nagih? Iya, nama saya Bintang. Oh ya, pernah dengar. Dari mana? Debt collector yang lain cerita. Apa cerita Pak? Seperti biasa. Rupanya debt collector yang lain setiap bulan disogok. Angsuran misalnya 600 kan, data orang ini lagi dikasih cepet diinput, yang penting tadi bulan ini jangan dikasih, udah pulang dia. Pulang nanti laporannya di kantor, bikinlah entah apa-apa. Ya, saya bilang sama saya nggak bisa, wajib setor. Begitu ya Pak? Iya. Untuk 3 hari lagi, saya datang 3 hari lagi setor. Saya pikir itu sampai mengerjakan Tuhan. Mereka bingung, ini kok bisa bayar? Saya nggak tahu. Yang jelas saya nggak mau terima uang sogok. Tiap bulan Bapak Ibu. Bahkan ada beberapa dari kolektor itu sampai di penjara karena saya bongkar kasus. Ya, itu pagi-pagi kami briefing itu ditangkap sama polisi dari belakang, tarik keluar. Ya, karena saya bongkar ini sudah dikorupsikan. Ya. Haleluya. Dari hal yang biasa aja kita lakukan. Ya. Seringkali kita kan ketakutan. Memang secara daging ini lahir ini memang jadi tantangan kita ini. Sampai kapanpun ini yang jadi musuh terbesar ini. Daging ini, bukan iblis, daging ini. Karena iblis kan Tuhan berkata, kita tunduk saja sama Tuhan. Alkitab mengatakan dia akan lari padamu. Kau coba ayatnya. Efesus ya. Tunduklah. Apa tanya? Yakobus. Iya, Yakobus 4. Ayo baca satu orang. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Iya. Kata tunduk itu bicara taat. Amin. Amin. Tapi daging susah ini. Susah Bapak Ibu. Ini lawan terberat. Dan ini lawan terberat. Ya. Amin saudara. Nangkap sampai di sini. Kita bisa belajar tiap tahun itu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan lagi yang terbaik untuk diri kita, karena Tuhan sudah lakukan yang terbaik untuk kita. Maka mari kita setiap tahun ini kita pikirkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan orang-orang lain bisa melihat itu. Mari kita menjaga hati dalam mengikuti Kristus. Hati-hati dengan kelicikan hati. Ya. Di ayat mana itu? Mari kita buka lagi ayatnya. Hati.
Iya, Yeremia 17 ayat 9, ini ayat terakhir. Betapa liciknya hati, Iya. licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang kamu? Iya, siapa yang mengetahuinya? Siapa yang mengetahui hati yang licik ini? Ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakukannya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Iya. Jadi hati-hati kita dengan yang namanya hati licik. Ya. Saya dari dulu sampai sekarang, bahkan sebelum pun saya terima Kristus dengan sungguh-sungguh, saya kalau melihat gereja atau hamba Tuhan itu tidak pernah saya izinkan di hati saya ini, wih, pendeta Kristen, bukan waktu ini, PDIP, enggak. Walaupun waktu itu kami masih di agama Barat. Ya, sampai saya kenal Yesus, kenal Kristus, ibadah di Pentakosta, karismatik, saya nggak pernah menaruh itu Bapak Ibu. Ya. Bahkan saya pernah ingat kegaguman saya kepada seorang hamba Tuhan waktu saya baru lahir baru. Ada seorang berkhotbah, lalu mobilnya masuk, saya lihat mobilnya mewah waktu itu, saya pegang mobil ini. Jadi di hati saya itu nggak ada pikiran begini, ini pasti uang jemaat ini, uang jemaat ini, enggak. Tapi saya kagum waktu itu, Tuhan, enak kali ya jadi pendeta, kau berkati hidupnya. Dan saya usahakan waktu selesai ibadah pulang, gimana ya caranya aku bisa salaman dengan dia. Saya usahakan, saya tunggu di depan pintu. Ya, pasti nanti dia lewat sini karena ini mobilnya, saya pikir. Benar lewat. Hanya bersentuhan sebentar saja Bapak Ibu, senang rasanya. Haleluya. Sampai hari ini itu Bapak Ibu. Ya, kalaupun saya taruh firman Tuhan yang keras di Facebook berhubungan dengan hamba Tuhan, itu karena firman Tuhan. Bukan berarti karena hati ini sedang dikuasai kelicikan dengan hamba Tuhan yang berhasil, tidak. Itu hanya pemberitaan firman supaya anak-anak Tuhan hati-hati dengan kehedoniasmean hamba Tuhan. Kematerian hamba Tuhan sekarang itu supaya hati-hati. Memang ada yang memang kaya, memang yang diberkati Tuhan, tapi ada karena terpaksa dengan cara-cara yang tidak halal, dengan memberitakan firman Tuhan yang tidak benar, menyelewengkan tafsiran firman Tuhan. Tapi bukan itu juga jadi asal-asal kita ya, untuk memiliki hati yang licik. Ya. Karena kita pasti menerima balasan dari hasil daripada hati kita yang licik itu Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah diberkati Tuhan. Akan pernah. Ya. Kemarin saya sudah pernah ceritakan ya, karena semalam saya jumpa lagi sama dia. Dia nggak berani, setiap saya ketemu dia langsung meminta, karena beberapa tahun yang lalu dia udah sukses, kaya, punya mobil baru. Tapi saya undang untuk datang setiap Natal kita, dia nggak mau datang. Dulu pernah ketemu di acara Natal, saya lupa acara Natal apa, dia bawa mobil barunya ini, dia pakai cincin, ya kan? Istrinya juga penuh dengan emas. Ya. Saya bilang tanggal sekian ada Natal kita bro, Natal gereja saya datang ya. Ya situlah bro. Kalau saya tak bukan ya aku berkali-kali saya undang, tapi sombong. Tapi sekarang dia bawa Maxi, keren, seberapa motor Maxi, bisa dilapas. Setiap dia lihat saya habis. Dia pikir mungkin kamu undang satu tahunnya aku biar masuk persembahanku ke kantong persembahan gereja. Mungkin itu dia nama dia. Berkali-kali saya undang, tapi dalam hati saya udah begini, kamu tinggal nunggu waktu. Benar. Dulu ada tokonya duduk. Apapun ceritanya, kesombongan itu sesat.
hati-hati. Suatu saat saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah Tuhan, muliakan Tuhan. Semakin kita muliakan, semakin kita muliakan Tuhan, semakin Dia berikan keberhasilan, semakin dimuliakan. Haleluya. Jangan lakukan yang seperti itu. Kalau ada yang mengundang saudara hamba Tuhan, asalkan jangan ditarik jadi jemaat, datang saja. Saya sebagai gembala saudara, saya tidak akan marah. Cuma tahu kan, gak apa-apa. Tapi kalau sudah ada gerakan-gerakan untuk isomahitan katanya, ya jawablah dengan ramah. Ya doakanlah Pak, kalau Tuhan yang menuntut saya untuk tergembala sama Bapak, ya pasti saya akan. Itu kan jawaban manis kan? Ya doakan Pak. Sampai hari ini masih ada beberapa sinode yang mencoba menarik saya untuk bergabung. Ya, apa yang Bapak di GP itu nggak jelas. Saya bilang doakan aja Pak. Kalau Tuhan yang menuntut saya, maka saya akan gabung. Saya akan ngomong. Tapi kalau tidak Tuhan tuntut, ya sabarlah. Berdoalah, minta sama Tuhan. Haleluya. Seperti itu, menjawab dengan sopan, dengan manis, lemah lembut. Haleluya. Jadi ada beberapa poin tadi. Sikap orang Majus. 3, yang pertama, sangat bersuka cita. Yang kedua, merendahkan diri lalu menyembah. Yang ketiga, mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan